Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila dengan NPM 220110521106, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 April. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tugas mata kuliah penulisan karya ilmiah dengan judul Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara. Bab 1 pendahuluan. Dengan latar belakang di zaman yang penuh dengan persaingan ini, makna Pancasila seolah-olah terlupakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Padahal sejarah merumuskan melalui proses yang sangat panjang oleh para pendiri negara ini, pengorbanan tersebut akan sia-sia apabila kita tidak menjalankan amanat para pendiri dengan yaitu Pancasila yang termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Pancasila merupakan rangkaian kesatuan dan kebulatan yang tidak terpisahkan, karena setiap sila dalam Pancasila mengandung 4 sila lainnya dan kedudukan dari masing-masing sila tersebut tidak dapat ditukar tempatnya atau dipindah-pindahkan. Hal ini sesuai dengan susunan sila yang bersifat sistematis, yang berarti bahwa kelima sila Pancasila itu mewujudkan suatu rangkaian urutan-urutan yang bertingkat-tingkat, di mana tiap sila mempunyai tempat sendiri di dalam rangkaian susunan kesatuan itu sehingga tidak dapat terpisahkan. Bagi bangsa Indonesia, hakikat yang sesungguhnya dari Pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara. Kedua, pengertian tersebut sudah selayaknya kita pahami akan hakikatnya. Selain dari pengertian tersebut, Pancasila memiliki beberapa sebutan berbeda, seperti Pancasila sebagai jiwa bangsa, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan lain sebagainya. Walaupun begitu, banyak sebutan untuk Pancasila bukanlah merupakan suatu kesalahan atau pelanggaran, melainkan dapat dijadikan sebagai suatu kekayaan akan makna dari Pancasila bagi Indonesia. Karena hal ini terpenting adalah perbedaan menyebutkan itu tidak mengaburkan hakikat Pancasila yang sesungguhnya, yaitu sebagai dasar negara. Tetapi pengertian Pancasila tidak dapat ditafsirkan oleh sembarangan orang karena akan dapat mengatur maknanya dan pada akhirnya merongrong dasar negara, seperti yang pernah dijadikan di masa lalu. Untuk itu, kita sebagai generasi penerus sudah merupakan kewajiban bersama untuk senantiasa menjaga kelestarian nilai-nilai Pancasila sehingga apa yang pernah terjadi di masa lalu tidak terendam di masa yang akan datang. Adapun rumusan masalah: 1. Apa yang dimaksud dengan ideologi dan dasar negara? 2. Apa karakteristik ideologi Pancasila? 3. Bagaimana Pancasila sebagai dasar negara? 4. Bagaimana hakikat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Prosedur pemecahan masalah: memberikan pengetahuan mengenai ideologi dan dasar negara, dan memberitahu mengenai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara yang harus dipertahankan. Sistematis pembahasan. Sistematika dalam pembahasan pada makalah ini adalah sebagai berikut. Pengertian dari ideologi negara. 2. Membahas mengenai karakteristik ideologi. 3. Membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara. 4. Membahas mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Bab 2 pembahasan. 2.1 Ideologi dan dasar negara. Pengertian ideologi. Pada prinsipnya, terdapat 3 arti utama dari kata ideologi, yaitu ideologi sebagai kesadaran palsu, 2. Ideologi dalam arti netral, 3. Ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah. Ideologi yang dalam arti yang pertama, yaitu sebagai kesadaran palsu, biasanya dipergunakan oleh kalangan filosof dan ilmuwan sosial. Ideologi dalam teori-teori yang tidak berorientasi pada kebenaran, melainkan pada kepentingan pihak yang mempropagandakannya. Ideologi juga dilihat sebagai sarana kelas atau kelompok sosial yang berkuasa. Arti kedua, ideologi dalam arti netral. Dalam hal ini, ideologi adalah keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap dasar suatu kelompok sosial atau
kebudayaan tertentu. Arti kedua ini terutama ditemukan dalam negara-negara yang menganggap pentingnya adanya suatu ideologi negara. Disebut dalam arti netral karena baik buruknya tergantung kepada isi ideologi tersebut. Arti ketiga, ideologi sebagai keyakinan yang tidak ilmiah, biasanya digunakan dalam filsafat sebagai pemikiran yang tidak dapat dibuktikan secara logis dan empiris. Segala masalah etis, moral, asumsi-asumsi normatif, dan pemikiran metafisis dalam wilayah ideologi. Dalam tiga arti kata ideologi tersebut, yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah ideologi dalam arti netral, yaitu sebagai sistem berpikir dan tata nilai yang suatu kelompok. Ideologi dalam arti netral tersebut ditemukan atau diwujudkan dalam ideologi negara atau ideologi bangsa. Hal ini sesuai dengan pembahasan Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Dasar negara. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara atau disebut juga dasar filsafat negara. Ini berarti bahwa Pancasila sebagai dasar yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut ditegaskan dalam ketetapan MPR No. 18 1998 tentang pencabutan P4 dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pada ketetapan ini dinyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksudkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari NKRI yang harus dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. 2.2 Karakteristik ideologi Pancasila. Karakteristik yang dimaksud di sini adalah ciri-ciri khas yang dimiliki oleh Pancasila sebagai ideologi negara yang membedakan dengan ideologi yang lain. Karakteristik ini berhubungan dengan sifat positif bangsa Indonesia yang memiliki Pancasila. Apapun karakteristik tersebut adalah: pertama, Tuhan yang Maha Esa. Ini berarti penguasa bangsa Indonesia, eksistensi Tuhan sebagai pencipta dunia dengan segala isinya. Tuhan sebagai causa prima. Oleh karena itu, sebagai umat yang bertuhan adalah dengan sendirinya harus taat kepada Tuhan yang Maha Esa. Kedua, ia menghargai sesama umat manusia apapun suku bangsa dan bahasanya. Sebagai umat manusia kita adalah sama di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan bangsa. Di dalam persatuan itu dapat dibina kerjasama yang harmonis. Dalam hubungan ini, maka persatuan Indonesia kita ditetapkan di atas kepentingan sendiri. Sebagai umat yang bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, maka kehidupan pribadi adalah utama. Keempat adalah bahwa kehidupan kita adalah bermasyarakatan dan bernegara berdasarkan atas sistem demokrasi. Demokrasi yang dianut adalah demokrasi Pancasila. Hal ini sesuai dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah tidak didasarkan atas kekuasaan mayoritas maupun minoritas. Keputusan apakah bangsa Indonesia sekarang ini sudah menerapkan Pancasila dengan murni dan konsekuen dihasilkan oleh musyawarah itu sendiri. Kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dan kemakmuran adalah cita-cita bangsa kita sejak lampau. Sistem pemerintahan yang kita anut bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Itukah sebab disarankan agar seluruh masyarakat kita bekerja keras dan menghargai prestasi kerja sebagai suatu sikap hidup yang dianut. Karakteristik yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain karena Pancasila itu merupakan suatu kesatuan, keutuhan yang saling berkaitan. Namun demikian, keseluruhan itu bernafas pada ketuhanan yang Maha Esa.
takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2.3 Pancasila sebagai dasar negara. Asal mula Pancasila sebagai dasar negara adalah ditinjau dari unsur dan nilai yang terdapat dalam bangsa Indonesia yang berupa pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal tersebut menjadikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia akan selalu melekat selama keberadaan dan naik turunnya kehidupan Indonesia. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila terbukti sebagai salah satu media yang menjadi pemersatu dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan juga bernegara di Indonesia melalui kelima sila terdapat di dalam Pancasila. Dapat menjadikan dasar kehidupan negara di Indonesia menjadi kokoh terhadap berbagai ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam mencapai yang lebih sempurna, manusia senantiasa memerlukan nilai-nilai luhur sebagai suatu pandangan hidup. 2.4 Hakikat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Keberhasilan suatu negara atau suatu bangsa dalam mencapai tujuan yang sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Bahkan dapat dikatakan bahwa bangsa yang besar dapat dilihat dari kualitas atau karakter bangsa itu sendiri. Membangun berarti bersifat memperbaiki, membina, mendirikan, atau mengadakan sesuatu. Nilai-nilai Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa perlu diimplementasikan untuk membangkitkan karakter bangsa yang semakin menurun. Pancasila merupakan refleksi kritik dalam rasional sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian secara mendasar dan menyeluruh. Nilai-nilai Pancasila merupakan sumber kekuatan bagi perjuangan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan pengingat sekaligus pendorong dalam usaha menegakkan dan memperjuangkan kemerdekaan sehingga menjadi bukti bahwa Pancasila sesuai dengan kepribadian dan keinginan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan sublimasi nilai-nilai budaya yang menyangkut keberagaman suku, ras, bahasa, agama, pulau menjadi bangsa yang satu. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila merupakan jiwa kepribadian dan pandangan hidup masyarakat di wilayah Nusantara sejak dahulu. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.